wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya M. Fatur Rezekin Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam kelas A, dengan nomor NIM B10611710119. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang mata kuliah industri dan pasar produk halal. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama tentang penjelasan perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal, yang kedua tentang penyembelihan hewan halal, dan yang ketiga pedoman berproduksi hewan halal serta kiat dan istilah unsur haram dalam hewan. Oke, langsung aja untuk yang pertama, penjelasan yang saya akan mulai yaitu penjelasan perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Oke, untuk apa sih Allah menyuruh kita untuk memakan makanan hewan yang halal dan juga baik? Tentu saja tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi jika ada pertanyaan kenapa harus halal, jawabannya sederhana, adalah karena yang halal itu yang membawa kebaikan untuk kita sendiri, untuk umat manusia. Sedangkan sebaliknya, yaitu yang haram akan membawa keburukan. Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu makan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya. Makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Sudah merupakan fakta yang diakui oleh para ulama dan para ilmuwan bahwa makanan yang mempunyai pengaruh bagi tubuh manusia adalah makanan yang halal dan baik. Tubuh yang sehat berpengaruh pada rohani yang sehat, berpikir menjadi lebih lancar dan bekerja pun lebih mudah. Nah, itu yang dari beberapa hal dari halal. Di sini sebetulnya yang diperlukan bukan hanya halal, tetapi juga baik atau toyib dalam bahasa Arabnya. Kedua hal ini merupakan syarat makanan yang diperintahkan Allah untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama bagi kita umat muslim. Sebaiknya memakan makanan yang halal, lagi baik. Ini telah merupakan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Perlu dibiasakan lagi makanan yang halal dan serta baik. Nah, mungkin untuk penjelasan pertama segitu saja. Mungkin kita akan lanjut kedua. Oke, lanjut untuk materi yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu tentang menyembelih hewan halal. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih itu menyembelih dan apa sih rukun-rukunnya, apa juga syarat-syaratnya. Nah, oke, kita langsung jelaskan dari awal, yaitu rukun menyembelih. Apa itu menyembelih? Menyembelih adalah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher ke kerongkongan dan leher serta dua saraf atau urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, dan juga binatang yang tidak sembelih, apa sih boleh apa enggak sih, halal apa enggak untuk dimakan. Nah, untuk binatang yang tidak disembelih hukumnya tetap haram, karena yang pertama adalah alasannya binatang yang tidak disembelih walaupun itu halal seperti ayam, kambing, sapi, kerbau, kalau misalkan tidak disembelih maka hewan itu termasuk dalam kategori bangkai, hewan bangkai ya, nggak bisa dimakan, yang jelas haram. Oke, sementara itu bagaimana dengan hewan yang disembelih? Hewan yang disembelih harus binatang yang halal atau boleh untuk dimakan, dikonsumsi. Gimana kalau misalnya hewan yang mau disembelih adalah hewan babi, yaitu hewan yang haram? Nah, kalau babi disembelih dengan cara disembelih udah tahu dong babi itu haram. Nah, gimana kalau misalnya babi itu disembelih dengan cara syariah, apakah halal atau tetap haram? Nah, seperti yang dijelaskan, yang saya tahu, yaitu status hewan itu tidak akan berubah menjadi halal meskipun telah dipotong atau disembelih dengan cara syariah. Nah, berarti
babi dia tetap haram meskipun dipotong dengan sembelih dengan cara syariah. Nah, sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu harus kita tahu rukun-rukun penyembelihan. Nah, ada beberapa rukun penyembelihan. Yang pertama adalah penyembelihan. Nah, penyembelihan udah saya jelaskan di awal. Apa sih itu penyembelihan? Tadi udah dijelaskan. Penyembelihan adalah mengeluarkan roh binatang dengan cara dipotong urat tenggorokan, leher, dan serta 2 urat nadi dengan benda tajam. Nah, untuk yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang sembelih ya terutama harus halal tadi ya, seperti ayam, kerbau, sapi, kambing. Nah, untuk yang ketiga, alat penyembelihannya. Nah, untuk alat penyembelihannya yang pasti harus pisau yang tajam. Karena apa? Kalau misalnya kita pakai yang tidak tajam atau bisa dibilang tumpul, ya otomatis itu akan menyiksa dan memperlambat proses kematian binatang itu. Kita akan termasuk menyiksa hewan tersebut sebelum dia mati gitu. Nah, untuk yang keempat, tujuan penyembelihan. Nah, sedikit penjelasan lebih panjang di sini. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tumbal dan untuk sajian nenek moyang, berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Tujuan lainnya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca kalimat bismillah, Allahu Akbar, atau dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar pada saat menyembelihnya. Oke, untuk yang kedua, setelah dari rukun kita lanjut ke tata cara penyembelihan. Yaitu adapun urutan cara penyembelihan hewan itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih harus direbahkan, dibaringkan ya, dimerengkan gitu. Kemudian kakinya diikat lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Potong urat nadi dan tenggorokan yang ada di kiri kanan leher sampai putus, harus lekas mati, harus cepat mati ya, supaya tidak menyiksa. Urat tenggorokan ialah saluran makanan, kedua urat itu harus juga putus. Nah, yang keempat, menyembelih harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Nah, yang kelima, bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka penyembelihannya di pangkal leher atau sebelah atas agar lekas mati. Nah, itu oke. Untuk yang keenam, bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan kematian itu disebabkan oleh sembelih bukan karena sebab lain. Karena yang sudah dijelaskan di awal, tentu saja kalau hewan yang tidak disembelih itu statusnya bangkai dan haram untuk dimakan. Nah, yang ketujuh adalah setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, maka baru boleh dikuliti. Jadi tunggu mati dulu. Jadi kalau masih waktu setelah disembelih, seperti yang kita tahu, kita biasanya lihat ayam disembelih masih gerak-gerak setelah disembelih, tunggu beberapa menit sampai benar-benar mati, baru kita bisa kulitinya atau kita cabut bulunya gitu. Nah, untuk yang ini hal yang penting juga nih, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Beberapa hal yang makruh dalam penyembelihan, yaitu satu, penyembelihan sampai putus lehernya. Nah, itu nggak boleh ya. Yang kedua, penyembelihan dengan alat yang tumpul. Udah saya kasih tahu tadi kan, jika kalau alat yang tumpul menyiksa binatang tersebut dan membuat lebih lama dia matinya. Yang ketiga, menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang. Nah, oke, yang selanjutnya adalah penyembelih hewan secara tradisional atau mekanik. Nah, ini penting juga. Zaman sekarang kan banyak yang penyembelihan dengan pakai mesin. Ayam yang masih hidup masukkan ke mesin, keluarnya sudah dikuliti, sudah dicabut, sudah bersih, tinggal langsung dikonsumsi. Nah, itu jadi pertanyaan, halal nggak sih? Nah, seperti itu. Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan
yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti pisau atau golok. Nah, adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan yang menggunakan alat-alat modern yang dirancang mesin untuk memotong hewan. Alat ini sekarang yang dipakai tempat-tempat memotong hewan dalam partai besar untuk pabrik atau perusahaan. Nah, semua alat yang dipakai untuk memotong hewan dibolehkan kecuali yang sudah dilarang Rasulullah SAW seperti gigi dan kuku. Alat-alat mekanik yang dipakai itu dibolehkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang benar oleh agama Islam. Oleh karena itu, penggunaan alat tersebut harus memperhatikan rukun-rukun penyembelihan sebagai mana yang sudah diurutkan di atas. Nah, ini juga nih satu yang tadi kita jelaskan, yang mau saya jelaskan maksudnya kebolehan penyembelihan hewan secara mekanis yang dinyatakan secara tegas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama atau MUI. Indonesia dalam sidangnya pada hari Senin tanggal 24 Syawal 1309 Hijriah atau 18 Oktober 1976 sebagai berikut. Komisi Fatwa Ulama Indonesia atau MUI adalah dalam sidangnya pada hari Senin tanggal 20 Syawal 1356 Hijriah 18 Oktober 1976 setelah itu mendengarkan penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tulisan dari pimpinan PD atau PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan, sistem mekanis pemisanan yang menggambarkan 1. Penggunaan mesin untuk memingsanan dilakukan untuk mempermudah robohnya dan jatuhnya hewan yang akan disembelih. Nah, ini yang nomor 1 nih yang sering kita lihat seperti sapi, kerbau, kuda kan. Nah, beberapa hal yang disembelih itu agak sulit untuk ditumbangkan atau dirobohkan karena itu kan juga termasuk rukun gitu. Oke, yang kedua, bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan agar tidak disembelih. Penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula dalam keadaannya. Bahwa penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih. Mengingat yaitu satu syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi penyembelih hewan hewan menurut Islam, menurut 4 mazhab dan mazhab para sahabat, dan 2 hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat ihsan dalam segala tindakan. Dan ini memutuskan dari 4 hal tadi memutuskan menerapkan fatwa penyembelihan secara mekanis pemisahan merupakan modern berbuat ihsan kepada hewan disembelih sesuai dengan ajaran Nabi yang dipenuhi persyaratan ketentuan syar'i, hukumnya adalah sah dan halal. Nah, jadi yang udah kita tahu bahwa untuk hewan itu halal untuk membiusnya aja ya, tidak langsung disembelih. Untuk yang ketiga adalah tentang pedoman berproduksi hewan halal. Seperti yang kita tahu, kehalalan produk di Indonesia atau yang diedar di Indonesia dan dipasarkan merupakan masalah serius yang perlu didukung atau didorong oleh berbagai pihak, dapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan industri pangan yang memproduksi pangan halal. Secara internal, perusahaan perlu menerapkan aturan-aturan yang dapat menjamin kehalalan suatu produk yang dihasilkan. Nah, melalui sebuah pedoman umum yang baik serta pedoman teknis yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Untuk itu diperlukan pedoman sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan produksi sehingga
kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya kasus MSG, soft drink, dan lain-lain tidak pernah terulang lagi. Untuk itu, pihak pemerintah bersama dengan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam regulasi halal ini perlu memberikan pedoman tersebut sebagai sebuah acuan teknis yang dapat diterapkan pada masing-masing industri pangan. Nah, untuk yang itu ketentuan umum produk halal. Perusahaan perlu memiliki persyaratan minimal untuk dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah halal, baik untuk waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, secara internal perusahaan harus memiliki perangkat-perangkat untuk menjamin keberlangsungan produksinya secara halal, baik untuk bentuk kebijakan perusahaan, sistem administrasi, perangkat keras, maupun sumber daya manusia yang memadai guna terselenggaranya sistem produksi yang halal. Kebayanglah kalau nggak ada pedomannya, semua produk ya tinggal sembarangan main. Kalau nggak ada pengawas ya bisa jadi kayak makan pangan yang di minimarket kita kan nggak selalu tahu. Nah, mungkin kalau nggak ada ini bisa jadi yang kita makan haram gitu. Maka pentingnya pedoman dalam konsumsi pedoman berproduksi hewan halal ini. Nah, untuk yang kedua adalah berproduksi halal bagi industri. Yang pertama adalah sistem administrasi perusahaan. Yang kedua bangunan fisik dan mesin produksi. Yang ketiga sumber daya manusia yang berkaitan dengan kehalalan. Oke, dan yang terakhir adalah produksi hewan untuk rumah potong hewan. Produksi halal untuk rumah potong hewan. Agak salah dikit tadi. Rumah pemotong hewan RPH merupakan salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang beredar di masyarakat. Di dalam RPH itu terdapat salah satu tahap yang cukup kritis ditinjau dari segi kehalalan, yaitu proses penyembelihan hewan. Nah, sebelum yang tadi kita bahas kan, proses tersebut sangat menentukan halal atau tidaknya hewan atau tidak. Dia sangat menentukan halal atau tidaknya daging atau bagian lain dari hewan seperti lemak, tulang, bulu, jeroan, dan sebagainya yang dihasilkan. Nah, dari beberapa hal yang sudah dijabarkan dari 3 materi, semoga kawan-kawan dapat mengerti dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada mungkin salah-salah kata atau mungkin kurang kata-kata yang kurang dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih setelah mendengarkan. Semoga apa yang kita dapat hari ini dari penjelasan ini menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi hal yang baik untuk pengetahuan kita ke depan. Terima kasih semuanya. Dari saya pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.